terkait Apakah pandemi. kalau tadi air kan 45 mililiter per berat badan, Kilogram. kalau per kilogram berat badan. Kalau inhalasi ini kita pakainya apa ada aturan maksimum berapa gitu? Nggak ada ininya, Bu. Saya biasanya 3-4 kali inhalasi udah. Kan itu ada yang 10 menit. Nah, Iya, kalau 10 menit 2 kali udah cukup. Udah. oke, iya iya. Ini ada pertanyaan dari aduh mana tadi ya? Sebentar, Dok. Wawa ada pertanyaannya tolong boleh? Oh iya Bu, baik. Ini ada pertanyaan dokter. Saya mau tanya, anak dengan gangguan autis yang kadar logam beratnya cukup tinggi, air apa yang disarankan? RO atau non-RO? Autis dengan Dengan kadar logam beratnya yang cukup tinggi. air mineral, tetap mineral yang diproses melalui tadi Dr. Water Unity ya, hidrogen. Nah itu logam berat ini itu akan nanti logam berat itu termasuk sampah kimia yang itu akan terbuang. Sekarang apa yang nggak bisa dilarutkan oleh air ya, bahkan flak-flak pembuluh darah yang sudah bertahun nempel itu bisa terkikis itu di ini kan, jadi dilarutkan tadi. Jadi insya Allah bisa terbantu kalau logam beratnya tinggi ya, pakainya air mineral aja, air mineral. Jangan air RO. Yang tadi air RO itu khusus untuk yang gangguan ginjal, gagal ginjal. Ini ada juga komen, juga pertanyaan. Kalau ada begitu banyak air tidak sehat, terutama proses RO, kenapa lebih banyak dipakai, terlebih bahkan jadi air aman untuk negara tertentu? Jadi maksudnya gini, kalau air RO itu kan termasuk air tidak sehat. Tetapi ada beberapa negara tertentu menyebut air RO itu menjadi air aman gitu. Saya nggak tahu nih apakah ada negara yang seperti ini. Ini Ya, cuma kembali ke aman itu versi seperti apa? Kita kan harus tinjau aman itu ke dalamnya, kandungannya apa. Seperti ini herbal atau obat. Apa yang dikandung ini sehingga aman untuk tubuh kita, kan gitu. Sekarang kita tinjau. Kalau dibilang RO itu aman, sekarang RO itu kita tes pH-nya 5,6, asam. RO itu tidak ada mineralnya. Nah, molekulnya juga besar. Kita minum RO banyak kembung juga. Nah, sekarang apa manfaat dari air asam, kemudian air yang tidak ada mineralnya, sementara kita keringat, urin segala macam keluar mineral, yang itu perlu diganti oleh mineral ini. Nah, di mana letak amannya? Itu yang kalau dibilang aman, saya bilang air mineral aman. Nah, kalau saya bilang air mineral aman, kenapa aman? Ya mineralnya menggantikan mineral tubuh yang keluar, walaupun nggak seefektif ini organik, mineral organik. Kemudian airnya menggantikan cairan tubuh, walaupun nggak seefektif air yang lebih bagus gitu. Jadi harus sampai ke sana, jangan statement. Kalau dia bilang bisa diskusi, saya pernah diskusi sama ini water treatment RO, pernah diskusi sampai masalah TDS, masalah ini silakan gitu. Kalau bilang aman, di mana letak amannya? Apa asam ini aman untuk tubuh kita? Nah, kecuali kalau dia vegetarian gitu kan. Vegetarian kan udah dapat suplai mineral, vitamin segala macam, terus dia nggak asam juga, bolehlah minum air RO gitu. Tapi kalau orang yang biasa, di mana letak amannya? Harus sampai ke sana. Makanya kalau kita bahas RO, apa kandungannya? Bagaimana ini kerjanya gimana? Ke tubuh kita gimana? Gitu. Jangan statement aman. Ya siapapun bisa, mungkin di sana emang. Oke. Apa yang Anda alami yang sudah minum air ini, air Dr. Water, ada juga kan yang di sini yang sudah meminum air Dr. Water.
Nah, yang kalau pengalaman saya adalah memang diabetes ini membantu diabetes karena mama saya juga penyandang diabetes. Dia mempunyai neuropati positif, di mana eh, saraf saraf tepinya itu menjadi lebih merasakan stimulasi, padahal nggak ada stimulasi. Jadi dia ada merasakan seperti dicocok-cocok jarumnya gitu. Nah, itu yang kita kalau yang saya tahu untuk supaya dia nggak merasakan sakit, ya minum konstan. Itu yang paling paling bisa meredakan sakitnya. Tetapi minum konstan dalam jangka waktu lama kan juga nggak bagus. Kita tahu sendiri ya, liver juga akan kena. Nah, setelah itu saya cobakan inhalasi. Ke mama saya, malam itu saya inhalasi, memang saya lebih daripada yang disarankan oleh dokter Arba'in 2-3 kali, sebenarnya udah cukup, berarti 20-30 menit ya. Saya melakukan kira-kira 60 menit. Dan itu efeknya terasa. Karena mama saya bilang waktu inhalasi dia dalam keadaan tidur, jadi dia sebenarnya nggak tahu apa yang saya lakukan terhadap dia. Dia merasakan kakinya tuh ringan, karena mungkin orang-orang diabetes itu kakinya cenderung berat gitu. Nah itu yang terjadi bahwa kaki saya kok ringan. Terus yang neuropati, gangguan neuropati itu nggak selalu terus-menerus. Dia bisa come and go. Kadang ada timbul, kadang-kadang hilang. Tapi kalau timbul itu dia dari yang jedanya mungkin 1 jam sekali, terus tambah lama, tambah sering sampai kira-kira 5 menit sekali. Nah itu yang paling menyiksa karena orang tidak bisa tidur, orang nggak bisa melakukan aktivitas karena sangat terganggu oleh rasa sakit yang tiba-tiba muncul dan sangat sakit. Kayak orang ditusuk jarum gimana nggak sakit ya. Oke, itu yang terjadi yang bisa saya sharingkan dari saya yang cuman berapa bulan. Mungkin kenapa saya mau melakukan hal ikut join di Dokter Water ini, karena saya mikir selama masa pandemi ini saya punya banyak perenungan ya, karena hal-hal yang terjadi tiba-tiba, yang dimana saya juga mungkin di mimpi saya yang paling buruk pun saya nggak pernah mikirin hal ini bisa terjadi di kehidupan kita. Sampai kita harus isolasi ke sana sini, terus semuanya berubah. Dan akhirnya pun saya pun punya pengalaman, saya pun terkena COVID ini. Nah, beruntungnya saya bisa recover. Tetapi untuk yang generasi yang lebih tua lagi, mereka punya kesulitan lebih besar lagi untuk recover dari COVID. Nah, padahal COVID ini sekarang, yang COVID sekarang ini sudah ganas. Apalagi COVID yang dari India ini. Nah, tambah menakutkan lagi. Maka dari itu, setelah dipikir-pikir, apalagi yang bisa kita lakukan? Yang kita udah minum banyak suplemen. Kalau kita mau minum obat terus ya, obat itu punya efek samping. Minum suplemen itu juga perlu uang. Yang menurut saya juga enggak. Kalau satu orang, kalau kita sudah dedikasikan kepada anak spesial kita, berapa juta tiap bulannya. Nah, yang anggota keluarga lain kayaknya kita harus tidak mungkin ikut mengkonsumsi, tetapi tidak selengkap mereka. Nah, kalau kita umpamanya atau ada yang tidak mengkonsumsi, anggota keluarga lain, mungkin saudara, orang tua, kakek nenek, di mana saya tahu kalau kita tidak
sakit. Kalau kita sakit, apa yang kita keluarkan itu udah jauh-jauh lebih daripada yang kita bisa lakukan setiap harinya mungkin dengan Dr. Water ini. Harganya Dr. Water kalau dibandingkan dengan yang kita keluarkan, nanti kalau kita sakit itu saya sudah merasakan karena orang tua saya terakhir masuk rumah sakit dan memang tidak beruntungnya saya tidak punya asuransi untuk mereka karena mereka cenderung dari kalau orang zaman dulu itu kan nggak mau punya asuransi ya, jadi benar-benar biayanya luar biasa. Dengan asuransi pun kita punya limitation, punya pembatasan, cuman bisa berapa, lebih dari itu kita harus bayar sendiri. Jadi menurut saya ini lebih make sense lah, bisa menjaga supaya kita jangan cepat kena penyakit, kena virus. Nah, kalau umpamanya kita tiap hari keluar, ketemu orang walaupun pakai masker, tapi kita makan pun kan kita buka masker. Nah, di masker yang sekarang mungkin di restoran juga udah banyak ya. Jadi akhirnya mau nggak mau kita juga pasti terkena. Maka dari itu dengan inhalasi itu membantu karena setiap hari kita lakukan, kalau itu terjadi hari itu, penularan terjadi hari itu, maka akan lebih cepat ditangani oleh inhalasi gas hidrogen itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing. Dokter Arbain ini ada, bentar Nah, Dokter Arbain, apakah kita bisa melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang ada pertanyaan mengenai apakah air Dr. Water ini boleh untuk dikonsumsi waktu kita memakan obat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan. Nah, kalau untuk obat-obatan, baiknya pakai air biasa aja. Air biasa aja, jadi air mineral atau apalah ya. Jadi jangan pakai air ini, takutnya nanti mempengaruhi bahan aktif obat tersebut ya, sehingga kurang efektif. Dan minum air saat minum obat kan nggak banyak. Oke. Sedikit saja. Pertanyaan yang lain, Wawa, soalnya saya nggak nemukan. Baik, Bu. Ada pertanyaan, dokter. Bagaimana dampak konsumsi air Dr. Water terhadap penderita kanker yang sudah menjalani operasi? Ya, nah untuk kanker ya, kanker itu terjadi karena tubuh kita kelebihan asam dan kurang oksigen, sehingga sel normal kita bermutasi menjadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Nah, teori tentang kanker itu ditemukan tahun 43 oleh Dr. Otto Henry Warburg. Dia peraih hadiah Nobel karena menemukan teori tentang kanker. Jadi kanker itu terjadi karena tubuh kita lebih asam dan kekurangan oksigen, sehingga sel normal kita mutasi menjadi sel kanker yang hidupnya di suasana asam. Makanya kanker itu bisa di mana-mana. Bisa di tulang, bisa di otot, bisa di otak, bisa di mana-mana jaringan yang selnya berubah, mutasi jadi sel kanker. Hidupnya di suasana asam. Makanya kalau orang kanker kan banyak pantangan-pantangan ya, kurangi daging, segala macam yang sifatnya asam-asam. Bahkan sekarang ada terapi kanker dengan ini ya, vegetarian. Ya. Nah, kembali ini informasi yang sangat bagus ya. Kanker itu mati di pH 8,5. Nah, dia sel kanker dia nggak bisa mati. Kenapa? Karena metabolisme sel kanker itu di suasana asam 5,6. Makanya kalau kita makan sembarangan saat kita kanker, dia tumbuh besar. Nah, sementara sel-sel normal kita nggak kebagian makan, jadi orangnya tambah kurus, sel kankernya tambah besar, menjalar kemana-mana, bahkan metastasis nyebar ya, karena lingkungannya asam, karena emang dia hidupnya di suasana asam. Jadi makanan yang kita makan, sel kanker yang ambil, bukan sel normal kita. Nah, sekarang dengan
kita ngerubah banyak makan buah, banyak makan sayur, kemudian minum air alkalin, suasana tubuh kita lebih ke arah alkalin, sehingga dia sulit makan. Karena tadi dia makannya metabolisme di suasana asam. Ketika kita balik suasana basah, suasana alkalin, dia sulit makan, akhirnya dia nanti menderita, akhirnya mati. Nah ini udah banyak juga, ya saya serviks segala macam, itu bisa. Kalau dia udah dioperasi, nah gini, kadang saya pernah jumpai juga ada kista sejenis lah. Beberapa kali operasi, 3 kali operasi dia berulang-berulang. Kenapa? Kalau kanker dioperasi atau kista atau apa, itu yang sudah terjadi diangkat, dioperasi. Nah, kalau terapi kanker kan kalau secara medis stadium 1 operasi, stadium 2, stadium 3 di kemo segala macam. Kadang-kadang nggak bertahan karena efek kemonya. Nah, yang udah terjadi, sementara sel-sel lain punya potensi untuk jadi kanker karena lingkungannya tadi. Akhirnya kadang-kadang orang yang saya serviks sekarang ya, diangkat lah, dioperasi. Kadang beberapa tahun, setahun timbul lagi CA payudara. Karena semua punya potensi karena lingkungannya tadi asam. Nah, sekarang kalau kita rubah dengan alkalin, apalagi dia udah dioperasi ya, udah dioperasi lebih ini lagi karena bagian terbesarnya udah dibuang. Yang nggak operasi aja bisa diatasi. Jadi air alkalin ini sangat membantu karena tadi metabolisme sel kanker itu di suasana asam, sementara sel normal kita metabolisme di suasana basah, pH 74, 73 ya. Itu kali ya. Jadi bisa untuk kanker baik yang belum operasi maupun yang sudah operasi. Ya.